Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Uli Rahman dengan nomor BP 2010-912020. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi perlakuan panas atau heat treatment. Itu pengertian dari heat treatment. Heat treatment sendiri merupakan perlakuan panas. Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik ataupun sifat kimia dari suatu material. Perlakuan panas atau heat treatment juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan sifat dan struktur pada logam. Akibat pemberian panas, pengaturan laju pendinginan untuk mendapatkan perubahan fasa atau struktur, berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bahan sehingga bertambah daya guna fungsi teknik dari bahan tersebut. Adapun kategori dari proses perlakuan panas yaitu yang pertama ada softening atau pelunakan. Softening itu merupakan usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar material menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku lalu mendinginkan dalam udara terbuka atau secara normalizing. Selanjutnya, hardening. Hardening merupakan usaha untuk meningkatkan sifat material, terutama bagian kekerasannya, dengan cara dicelup secara cepat atau menjadi quenching. Selanjutnya, itu tujuan dari heat treatment. Berikut merupakan tujuan-tujuan dari heat treatment, yaitu yang pertama, mempersiapkan material untuk pengolahan proses berikutnya, mempermudah proses machining, mengurangi kebutuhan daya pembentukan dan kebutuhan energi, memperbaiki keuletan dan kekuatan material, mengeraskan logam sehingga tahan aus dan kemampuan memotong meningkat, lalu menghilangkan tegangan dalam atau tegangan sisa, selanjutnya memperbesar dan memperkecil ukuran butir agar seragam. Yang terakhir, menghasilkan permukaan yang keras di sekeliling inti yang ulet. Macam-macam proses heat treatment. Yang pertama, normalizing. Normalizing sendiri adalah perlakuan panas logam di sekitar temperatur 40 derajat Celcius di atas batas kritis logam. Kemudian ditahan pada temperatur tersebut untuk masa waktu yang cukup dan dilanjutkan dengan pendinginan pada udara terbuka. Tujuannya untuk memperhalus butir, memperbaiki mampu mesin, menghilangkan tegangan sisa, dan memperbaiki sifat mekanik. Selanjutnya, hardening. Hardening adalah perlakuan panas terhadap logam dengan tujuannya untuk meningkatkan kekerasan alami logam. Hardening dilakukan untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi, kekuatan dan fatigue limit atau strength yang lebih baik. Maka semakin tinggi kekerasan dari suatu logam, maka akan semakin tinggi pula ketahanan ausnya. Selanjutnya, quenching. Quenching merupakan proses pendinginan secara cepat setelah mengalami pemanasan. Proses quenching ini melibatkan beberapa faktor yang saling berhubungan. Yang pertama itu jenis media pendingin dan kondisi proses yang digunakan. Yang kedua adalah komposisi kimia dan hardenability yang dimiliki logam tersebut. Adapun kategori dari quenching itu yang pertama pendinginan tidak menerus. Pendinginan tidak menerus ini adalah jika suatu baja didinginkan dari suhu yang lebih tinggi dan ditahan pada suhu yang lebih rendah selama waktu tertentu, maka dapat menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Untuk selanjutnya, pendinginan terus-menerus. Pendinginan terus-menerus dalam prakteknya, proses ini pada pembuatan material baja dilakukan secara terus-menerus mulai dari suhu yang lebih tinggi sampai dengan suhu yang rendah. Selanjutnya, tempering. Tempering adalah perlakuan untuk menghilangkan tegangan dalam dan menguatkan baja dari kerapuan disebut dengan memudahkan atau dikenal dengan tempering. Tempering didefinisikan sebagai proses pemanasan logam setelah dikeraskan pada temperatur tempering, yaitu di bawah suhu kritis. Lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan. Menurut tujuannya, proses tempering dibedakan menjadi 3. Pertama, tempering pada suhu rendah, yaitu di antara 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Tempering ini tujuannya untuk mengurangi tegangan-tegangan kerut dan kerapuan dari baja, biasanya untuk alat-alat potong, mata bor, dan sebagiannya. Yang kedua itu tempering suhu menengah, berkisar antara 300 sampai 550 derajat Celcius. Tempering pada suhu sedang tujuannya untuk menambah keuletan dan kekerasannya sedikit berkurang. Proses pada suhu menengah ini digunakan pada alat-alat kerja yang mengalami beban berat. Contohnya palu, pahat, dan pegas. Selanjutnya terakhir yaitu tempering suhu tinggi di antara 550 sampai 650 derajat Celcius. Tujuannya untuk memberikan daya keuletan yang besar dan sekaligus kekerasan menjadi agak rendah. Contohnya pada roda gigi, poros batang penggerak, dan lainnya. Annealing adalah perlakuan panas logam dengan pendinginan yang lambat.
Fungsinya untuk memindahkan tekanan internal atau mengurangi dan menyuling struktur kristal. Ini melibatkan pemanasan di atas temperatur kritis. Annealing, pemanasannya dilakukan sampai mencapai temperatur tertentu, lalu ditahan dengan temperatur yang diinginkan, lalu didinginkan perlahan. Ini bertujuan untuk melunakkan material logam, menghilangkan tegangan dalam atau sisa, dan perbaiki butir-butir logamnya. Proses-proses pada annealing ada 3, itu yang pertama recovery. Recovery ini adalah hasil dari pelunakan logam melalui pelepasan cacat. Yang ketiga rekristalisasi, di mana butir nukleat baru dan tumbuh untuk menggantikan cacat-cacat oleh tegangan dalam yang terjadi. Yang terakhir itu grain growth, yaitu proses pertumbuhannya butir. Ini di mana mikrostruktur mulai menjadi kasar dan menyebabkan logam tidak terlalu memuaskan untuk proses pemesinan. Stress relieving. Stress relieving adalah salah satu jenis dari perlakuan panas. Dengan cara memanaskan sampai temperatur di bawah titik ubah atau perlit mulai berubah menjadi struktur baja dan kemudian didinginkan secara perlahan. Tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan tegangan dalam. Tegangan dalam ini terbentuk dari beberapa hal, contohnya dari pengerjaan potong, pemanasan atau pendinginan tidak teratur, dari pengerjaan tempa, tuang atau las, pengerjaan bentuk dingin, contohnya pengepresan, pelubangan tekan, pembengkokan atau pelurusan. Tegangan dalam yang terjadi ini dapat mengganggu pengerjaan selanjutnya dari benda kerja, seperti terjadinya retakan, perubahan ukuran pada benda jadi, atau menyusutnya pada perlakuan panas berikutnya. Selanjutnya, metode yang keempat itu faktor-faktor yang mempengaruhi heat treatment. Faktor pertama itu kecepatan pendinginan. Semakin cepat kecepatan pendinginan, maka kekerasan material juga semakin tinggi. Selanjutnya, yang kedua, kadar karbon. Semakin tinggi kandungan karbon, maka semakin keras baja karena cenderung membentuk struktur BCT, sehingga atom-atom sulit bergerak. Yang ketiga, kecepatan pemanasan. Semakin cepat waktu pemanasan, maka makin besar pula delay yang diberikan. Yang keempat, temperatur pemanasan. Jika dipanaskan melebihi temperatur 912 derajat Celcius, butir akan menjadi kasar. Akibatnya, sifat material jadi lebih lunak, sehingga tidak cocok untuk digunakan. Yang kelima, itu waktu penahanan. Waktu penahanan jika terlalu lama dapat menyebabkan pengkasaran butir atau pelunakan. Media pendingin. Adapun media pendingin yang dilakukan dalam proses heat treatment ada 4. Diketahui yang pertama itu air. Dengan titik beku 0 derajat Celcius dan didih 100 derajat Celcius. Pendinginan menggunakan media air dapat memberikan daya pendinginan yang cepat dibandingkan dengan menggunakan minyak, karena air dapat dengan mudah menyerap panas. Kemampuan panas yang dimiliki air ini 10 kali lipat dari minyak, sehingga dihasilkan kekerasan dan kekuatan yang baik pada baja. Tapi pendinginan menggunakan air ini menyebabkan tegangan dalam, distorsi, dan retak. Selanjutnya, minyak. Minyak yang digunakan sebagai media pendingin dalam perlakuan panas adalah dapat memberikan lapisan karbon pada permukaan benda kerja yang diolah. Selanjutnya, udara. Udara dilakukan pada proses normalizing. Di pendinginan dengan media udara ini dilakukan untuk perlakuan panas yang membutuhkan pendinginan lambat. Untuk yang terakhir yaitu garam. Media pendingin garam dipakai sebagai bahan pendingin dikarenakan memiliki sifat mendinginkan teratur dan cepat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.